Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melati Indah Pertiwi dari kelas Rekayasa Perangkat Lunak Sistem Informasi R04 dengan NPM 1831127650144. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan SDLC yang diambil dari referensi jurnal. Pertama, kita akan membahas metode SDLC. SDLC sendiri adalah singkatan dari Software Development Life Cycle, yang merupakan proses pengembangan sistem perangkat lunak menggunakan model-model metodologi yang diinginkan oleh usernya dan melalui tahapan-tahapannya. Sistem dapat untuk dikembangkan, dipelihara, atau digantikan dengan sistem yang baru. Salah satu fungsi dari SDLC ini yaitu kita dapat memberikan gambaran yang jelas tentang input dan output yang jelas dari satu tahapan menuju tahapan yang selanjutnya. SDLC ini sendiri memiliki 4 tahapan. Yang pertama ada tahapan analisis, yang kedua tahapan desain, yang ketiga tahapan implementasi, dan yang keempat adalah tahapan maintenance-nya. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang tahapan analisis, yaitu merupakan tahapan penelitian tentang sistem seperti apa yang diinginkan oleh user dan menganalisis kelebihan dan kekurangan dari sistemnya, menganalisis fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh user, dan menganalisis kebutuhan sistem yang ingin dikembangkan. Kebutuhan di sini dibagi atas 2, yaitu menganalisis kebutuhan fungsionalnya, yaitu mengidentifikasi kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh usernya. Seperti jika user menginginkan sebuah website akademik, maka akan ada halaman admin, halaman utama guru, dan halaman utama untuk murid. Yang kedua yaitu fungsi non-fungsional, yaitu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dapat mendukung sistem yang diinginkan oleh user, yaitu yang pertama spesifikasi perangkat lunaknya, yang kedua yaitu spesifikasi perangkat keras yang mendukung untuk sistem ini dapat bekerja. Yang kedua, ada tahapan desain, merupakan tahapan perancangan sistem di mana setelah kita menganalisa kebutuhan dari pengguna dan fungsi-fungsi yang diinginkan, kita langsung merumuskannya ke dalam sistem perancangan perangkat lunak. Tahapan ini akan menghasilkan sebuah prototipe dan output dari proses struktural data, arsitektur perangkat lunaknya, representasi interface, detail algoritma proseduralnya. Dari semua proses ini yang telah dijalani akan menghasilkan sebuah software recruitment yang akan menjadi dasar programmer dalam melaksanakan aktivitas pembuatan aplikasinya. Pada tahapan ini, fitur dan operasi-operasi pada sistem akan dideskripsikan secara detail. Contoh hasil dari tahapan desain ini yaitu yang pertama desain rancangan IRD-nya, yang kedua desain rancangan logical relasional strukturalnya, yang ketiga yaitu rancangan desain interface-nya. Yang ketiga ada tahapan implementasi, yaitu merupakan proses penerapan rancangan hasil analisa dan rancangan hasil desain sistem yang telah dibuat sebelumnya. Biasanya rancangan diterjemahkan ke dalam kode pemrograman sehingga akan menghasilkan sebuah sistem yang bisa digunakan. Setelah pengodaan sistem selesai, dilakukan pengujian, penyidikan, identifikasi terhadap sistem untuk menemukan kesalahan pada sistem untuk bisa diperbaiki. Hasilnya, contohnya seperti jika kita membuat aplikasi akademik, maka akan menghasilkan implementasi dari halaman utama, implementasi halaman utama guru, implementasi utama halaman siswa. Yang keempat yaitu ada tahapan maintenance, yaitu tahapan pemeliharaan sistem selama penggunaan agar dapat berjalan dengan benar. Dan tahapan ini akan selalu dilakukan pengecekan agar mampu terus beroperasi dan mengadaptasi dirinya sesuai dengan kebutuhan usernya. Adapun kesimpulannya, yang pertama dapat kita ambil yaitu menggunakan tahapan SDLC dapat memberikan gambaran yang sangat jelas kepada kita mengenai input dan outputnya dari satu tahap ke tahapan selanjutnya. Yang kedua, aktivitas tahapan analisis yaitu menganalisa masalah yang akan ditangani oleh sistem dan melakukan penelitian kebutuhan sistem. Yang kedua, adapun aktivitas yang dilakukan pada tahapan desain yaitu menganalisa masalah, menganalisa data kebutuhan dan merumuskannya ke dalam sebuah rancangan database dan rancangan interface-nya. Yang keempat,
Tahapan implementasi yaitu pembuatan database-nya dan aplikasi pada sistem sesuai dengan rancangan serta pengujian aplikasinya. Yang kelima, aktivitas tahapan maintenance yaitu menjaga sistem agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan usernya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.